Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah ejaan bahasa Indonesia. Ini adalah bagian ketiga dari pembahasan ejaan. Pembahasan ejaan ini berdasarkan dokumen pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Dalam video sebelumnya sudah dibahas tentang pemakaian huruf sampai dengan penggunaan huruf tebal, huruf kapital dan huruf miring. Ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Ada dua video sebelumnya yang terkait dengan ejaan ini. Pada pembahasan video ini akan diuraikan tentang penulisan kata. Di sini ada pembahasan penulisan kata ini. Dalam pembahasan penulisan kata terdapat pembahasan kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, serta kata sandang. Jadi ini terkait dengan kata. Kita akan bahas saja yang pertama. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Ini misalnya adalah kata-kata dasar. Kantor, pajak, penuh, dan sesak. Ini adalah kata dasar. Saya pergi ke sekolah. Ini adalah kata-kata dasar. Buku itu, sangat tebal. Ini semuanya adalah kata dasar. Kita sudah tahu apa itu kata dasar, dan sebagian anak-anak sekolah dasar juga sudah mengetahui apa itu kata dasar. Karena itu ini adalah pembahasan yang sangat mudah, kata dasar. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan kata berimbuhan. Imbuhan misalnya menggunakan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ini juga ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, ini mempunyai imbuhan ber dan kata dasar jalan. Berkelanjutan, ini adalah imbuhan ber dengan bentuk dasar yang juga bentuk dasarnya bentuk yang berimbuhan juga, kelanjutan. Ke dan an kemudian dikenal sebagai gabungan awalan dan akhiran dengan kata dasarnya lanjut. Kemudian mempermudah. Memper adalah imbuhan dengan kata dasar atau bentuk dasar mudah. Kata dasarnya mudah. Kemudian gemetar, ini adalah getar dengan sisipan em. Gemetar adalah getar dengan sisipan em. Lukisan adalah kata dasar lukis dengan akhiran an. Kemauan adalah kata dasar mau dengan gabungan awalan dan akhiran ke an menjadi kemauan. Demikian pula perbaikan, ini bentuk dasar baik dengan gabungan awalan dan akhiran sekaligus menjadi perbaikan. Peran ditambah kata dasar baik. Kemudian ada imbuhan serapan, misalnya yaitu serapan dari unsur asing, misalnya isme, man, wan, atau wi. Ini juga ditulis rangkai. Misalnya sukuisme, seniman, kameraman, kamerawan, gerejawi. Ini adalah imbuhan serapan.
Kemudian ada juga bentuk terikat. Ini adalah contoh bentuk terikat, misalnya adi, busana. Adi adalah bentuk terikat. Karena dia terikat, maka dia ditulis serangkai dengan kata-kata yang setelahnya, dengan kata yang mengikutinya. Aerodinamika, aero adalah bentuk terikat. Kemudian antar kota, antar adalah bentuk terikat, sehingga harus disatukan dengan kota ini. Nah, jadi untuk menentukan suatu bentuk itu disatukan atau tidak, juga salah satunya adalah kamus. Jadi seorang bisa merujuk pada kamus untuk mencari apakah bentuk ini disatukan atau tidak. Kita bisa melihat kamus sebentar. Seseorang bisa melihat kamus sebentar untuk melihat misalnya bentuk antar kota. Misalnya di sini kamus daring, laman dari Kemendikbud. Seorang bisa mencari kata, misalnya kata antar kota, dan ditemukan di sini adalah sebuah adjektiva atau kata sifat antara kota yang satu dan yang lain, antara beberapa kota. Ini artinya ya. Kemudian misalnya antibiotik. Apakah antibiotik juga disatukan? Nah, ini juga. Ini adalah sebuah nomina untuk bidang farmasi, yang artinya zat kimia ya. Ini antibiotik itu zat kimia dan seterusnya. Jadi seorang bisa merujuk ke kamus. Nah, demikian pula dengan bentuk-bentuk terikat yang lainnya. Dwi warna, misalnya eka bahasa, ekstrakurikuler. Nah, seseorang tidak boleh salah dalam menulis karangan atau menulis kalimat atau menulis paragraf, dan setiap orang harus merujuk pada kamus agar tulisannya tidak salah. Kontraindikasi, kosponsor, mancanegara, multilateral, narapidana, non kolaborasi, non muslim, maka bentuk non ini juga harus disatukan. Misalnya non muslim ada tidak di sini. Non muslim tidak ditemukan, tetapi mungkin ini bisa diusulkan ya di dalam kamus ini. Jadi untuk mengusulkan di kamus ini harus login dulu dan harus mengetahui cara mengentrinya. Tapi di sini non adalah bentuk yang terikat. Pasca sarjana disatukan, pramu juga disatukan, pramusaji, prasejarah disatukan, proaktif, purnawirawan, subbagian disatukan, subbab misalnya. Ini harus disatukan. Swadaya, telewicara, transmigrasi, tunakarya, tritunggal, tan suara ultramodern, ini juga disatukan. Catatan di sini, bentuk terikat yang diikuti kata yang huruf awal kapital atau beberapa huruf kapital, beberapa huruf awal kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya non Indonesia. Ini berbeda misalnya dengan aturan yang sebelumnya sudah dibahas, ke Indonesiaan misalnya, ke Jawa-Jawaan, ke Barat-Baratan, ke Jawa-Jawaan misalnya ya. Ini tidak kapital, Jawanya atau Indonesianya tidak kapital. Tapi kalau bentuk terikat ini menggunakan tanda hubung. Kemudian kita juga melihat bentuk maha, misalnya yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan. Ini bentuk maha walaupun sebenarnya bentuk terikat, tapi penulisannya khusus, ada aturan khusus, misalnya seperti ini.
Tuhan yang Maha Pengasih. Bentuk Maha Pengasih ini dipisah karena ada imbuhan pengasih, pengampun. Tetapi jika diikuti Maha, misalnya tidak berimbuhan, maka ini disatukan. Kecuali Esa, Maha Esa dipisah. Misalnya Maha Kuasa, Maha Kasih, misalnya ya, Maha Adil, ini harus disatukan. Tapi kalau Maha Esa, khusus untuk Maha Esa ini ditulis terpisah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah bentuk ulang. Demikian pembahasan tentang penulisan kata. Terima kasih atas perhatian Anda. Video ini akan dilanjutkan dengan video berikutnya, masih terkait dengan ejaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.